Dia membaca sayaqulu sufaha terus, sudah menjelang akhir, kira-kira dari rakaat 18, 17, 18 gitu. Udah masuk alam taro ya Rabb. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ini bukan suara ketua MUI-nya Blora, bukan suara ketua MUI-nya Jawa Tengah atau roisnya NU Abadi, bukan, tapi ini suaranya presiden. Allah, semua satu masjid agung, was Allah, naik rakaatnya yang ke-18. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Allah Akbar. Sang presiden bilang sama gubernur Jawa Tengah yang mendampingi, tadi bupati itu di hari pertama, apa kata presiden kepada gubernur Jawa Tengah 30-40 tahun yang akan datang, dan dia adalah alumninya Khazainul Ulum? Apa kata presiden? Pak Gub, selesaikan, tinggal 2 rakaat, abisin halaman terakhir juz 2. Siap Pak Presiden. Maju gubernurnya, ternyata gubernurnya pun hafal Quran. Subhanallah. Mungkin gak sih? Mungkin banget. Masa iya gak mungkin? Masa iya sih negeri ini gak dikaruniai oleh Allah kepada para penghafal Quran? Masa iya gak dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Wong janjinya juga ada, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablikum.
Ada Kapolri, begitu saya punya mimpi Pak. Ada Kapolri, barangkali beliau adalah alumninya dari Khazainul Ulum. Dan dia adalah seorang Kapolri yang hafal Quran. Subhanallah. Dan itu siapa? Bisa jadi putra ibu, putri bapak, menantu ibu, menantu bapak, atau cucu ibu, cucu bapak, asal dimulai dari hari ini. Ketua dewannya dari mulai DPRD tingkat 2 sampai kemudian tingkat 1, semua hafal Quran. Jadian, insya Allah kejadian. Kalau ngelihat kayak begini kejadian insya Allah. Bahkan ada pengusaha, begitu saya bilang, ada pengusaha. Nih siapa namanya? Ihsan. Ihsan sudah keluar apa masih sekolah di sini? Masih. Besok Ihsan jadi pengusaha sate. Oh, pengusaha sate, masya Allah omsetnya. Sate Ihsan. Oh, bukan main. Cabang ke 77. Oh, berarti cabangnya ada 77. Satu malam 10 juta, 770 juta omsetnya. Di peresmian cabang yang ke-78, Ihsan bikin press release. Kenapa kemudian sate saya dianggap oleh orang enak sampai ketusukannya pun empuk? Diajaklah para wartawan ke dapurnya si sate Blora nih. Diajak nih ke dapur, ternyata semua awak dapurnya semua adalah minal hafizin, minal hufaz, subhanallah. Semuanya hafal Quran. Dapurnya tuh semua hafal Quran. Ada yang bakal sate sambil murojaah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Bagaimana enggak empuk nih sate? Di ngajiin. Saya mengeluarkan tausiah judulnya Dream 2.0, diperdengarkan di seantero Malaysia. Kepengen sekali ada raja-raja Malaysia besok adalah hafizul Quran. Dan saya bilang di Dream 2.0, di Dream Athaniyah, apa saya bilang kepada dunia? Insya Allah 30-40 tahun yang akan datang, duduk satu meja 6 kepala negara dunia, semuanya hafizul Quran. Mungkin Pak, mungkin insya Allah. Musri itu Mursi apa Musri? Mesir hafiz Quran, jadi juga presiden Mesir. Subhanallah. Berkumpul nih 6 kepala negara dunia, didampingi dengan 6 menteri luar negerinya masing-masing, didampingi dengan 6 menteri perdagangannya masing-masing, didampingi dengan 6 ketua MPR masing-masing. Semua rombongan itu hafizul Quran. Di sela-sela acara kerjanya khataman Quran. Masya Allah, top banget dah. Subhanallah. Mungkin gak sih? Mungkin, sangat mungkin. Sekarang Islam sudah menguasai sepak bola dunia. Satu demi satu pemain bola sekarang sudah menjadi muslim. Subhanallah. Bukan tidak mungkin. Putra ibu besok memiliki armada transportasi terbesar di Jawa Tengah. Ada satu yang membedakan perusahaan transportasinya ibu dengan anak-anak yang lain yang punya. Apa? Semua sopirnya hafiz Quran. Masya Allah. Dari Jakarta menuju ke Belora, sang sopir bilang seperti ini. Ibu-ibu, para penumpang, bapak-bapak, mari kita bismillah ya. Kita baca doa dulu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu qalibun. Yuk kita kemudian bismillah. Bismillah, kita mulai khataman Quran. Insyaallah sampai Belora kita akan 2 kali menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Mungkin gak sih? Mungkin Pak. Saya udah bikin busnya 1. Udah bikin busnya 1. Percontohannya udah bikin. 2 malah kita punya. Programnya cuman keliling aja, bawain orang, masukin orang. Jangan kaget nanti yang masuk di situ stroke, gagal ginjal, jantung. Betul. Mereka tidak ada yang pengen ke Belora. Mereka pengen berobat di dalam bus. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Maka begitu kemudian masuk nih, teng, udah tinggal dikit lagi nyampe Blora, udah sampai Al-Haqqum terus, sampai kemudian Tabat terus, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian sopir mengumumkan, alhamdulillah kita sudah masuk terminal apa kalau Blora apa namanya? Hah? Gagak Rimang. Kita sudah masuk ke terminal Gagak Rimang. Alhamdulillah, sampaikan salam pada keluarga semua. Mudah-mudahan hataman Quran kita, ternyata kita tidak dapat 2 kali hatam, kita dapatnya cuma sekali. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nggak ada yang pengen ke Blora kok. Kita semua pengen berobat di dalam bis ini dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Bisa. Besok 30-40 tahun yang akan datang, pesawat terbaik dunia dari Indonesia. Sebab dari mulai moncongnya sampai sayap belakangnya semua berlapiskan Quran. Dibeli sama dunia, diburu nih pesawat terbang Indonesia. Mungkin gak sih? Ya kalau kita nggak bergerak nggak mungkin. Tapi kalau kita bergerak bareng-bareng, sekarang aja alumni sini, keluarga besar sini udah ada yang jadi dokter hafiz Quran. Kira-kira 5 tahun lagi tuh dokter bakal punya rumah sakit tidak? Bakal punya rumah sakit. Kalau dia bakal punya rumah sakit, saya aja nih punya rumah sakit. Ini saya udah punya rumah sakit atas izin Allah. Bikin program kecil aja apa? Dokter-dokter di stop, tang. Udah jangan tugas dulu, tapi gaji jalan. Apa tugasnya selama 1 tahun? Situ ngapal Quran dulu. Untuk naik pada jabatan level tertentu, berhenti dulu. Tapi tidak ngambil spesialis, tapi ngambil hafalan Quran. Subhanallah. Bisa nggak sih? Terserah saya. Saya punya rumah sakit. Ya itu dia untungnya. Saya punya 1000 karyawan di bidang kuliner. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar. Ya berarti ada lah pokoknya lah. 1000 karyawan saya. Saya bilang sama dia, kalian kalau pengen jadi karyawan saya, sholat duha wajib. Ada yang protes, masa wajib? Sunnah tuh. Apanya sunnah? Wajib. Kata saya wajib. Situ kerja sama siapa? Ya mau ustadz. Ya udah diam, wajib. Ada yang menolak? Ada yang menolak. Nih surat pengunduran dirinya. Selesai pak. Terus saya bilang sama mereka semua wajib ngapal Quran. 1 hari 1 ayat. 1000 karyawan nurut semua. Kenapa? Karena usahanya milik kita. Tapi bila usahanya milik mereka, apa kata mereka kepada anak-anak kita? Dah jangan Jumatan, mesin nggak ada yang jaga. Udah pak, anak kita nggak Jumatan sudah. Teknologi pesawatnya semuanya udah teknologi Quran. Bule-bule pada nanya, kok bisa Quran melapisi pesawat? Oh, kalau mau tahu mister, ayo kita keliling ke pabrik kita. Keliling, ternyata semua dalam keadaan berwudu. 4000 karyawan-karyawati di Dirgantara Indonesia dalam keadaan berwudu, dia menyetel di pesawat. Terus kita bilang sama mereka wartawan, lihat dong mulutnya, bukan cuma wudu tuh. Mereka lagi menghatamkan Quran. Ini yang dimaksud dengan dari moncong sampai belakang itu dilapisin dengan Quran. Di di dunia perpesawatan, setiap pesawat dilengkapi misalkan dengan apa? Dengan sistem warning sistemnya kan, alert. Tapi karena Hafiz nih, pilotnya Hafiz, ada gunung di depan, nggak sempat belok, dia tinggal baca aja Quran. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kemudian Allah menyeru kepada ini gunung, gunung, ada hambaku hafiz Quran, dia pilot lagi mau lewat sini, bakalan nabrak kamu, nunduk. Itu gunung nunduk, sat lewat pesawat, teng, selesai. Subhanallah. Kenapa dulu Muhammad Al-Fatih, putra dari Sultan Mehmed II, yang diangkat umur 19 tahun menjadi sultan,
Lalu kemudian menundukkan Konstantinopel di usia 23. Rahasianya satu Pak, prajurit garda paling depannya semua hafizul Quran dan ahlus siyam wa ahlul qiyam. Ahli puasa dan ahli sholat malam. Ketika pidato pertama kali Muhammad Al-Fatih, apa yang dia katakan kepada prajuritnya? Siapa di antara prajuritku yang semalam tidak sholat malam, mundur ke belakang, dan siapa prajurit yang semalam sholat malam, maju ke depan.